Halo guys, balik lagi dengan saya Ngaprak Vidi. Setelah video yang sebelumnya membahas tentang repaint body si Bison, kali ini saya akan menceritakan dan mereview si Bison ini setelah pemakaian 10 tahun. Nah, jadi dari beberapa motor yang biasa saya pakai, Bison ini sebetulnya termasuk motor yang enak dipakai sih guys, dan nyaman walaupun jenis motornya kopling atau motor laki lah bahasanya. Apalagi jika kita ngeride-nya jarak jauh, udahlah ini motor enak. Nah, yang pertama, motor ini brandnya kalian tahu semua lah ya. Ini brandnya Yamaha dan variannya itu Bison. Kisaran tahun 2010 sampai dengan 2015, kisaran tahun itulah ya. Motor ini jenis motor idaman guys, karena bentuknya pada zaman itu termasuk keren lah, desainnya laki banget, dan dari brand-brand lainnya kayak Honda, Suzuki itu belum ada lah ngeluarin desain seperti ini. Tapi seiring waktu berlalu, motor ini sekarang ya sudah mulai diupain lah ya. Kalau dulu tuh klubnya, bukan klub kali, klubnya itu banyak guys. Nah, salah satu yang terbesarnya itu Bionic ya, Bionic Indonesia lah. Jadi hampir di semua daerah tuh ada, seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita lanjut review mulai dari karbu lah ya. Nah, untuk karbu jadi Bison saya ini jenisnya Bison karbu guys, bukan yang injection ya. Jadi kalau injection tuh kalau nggak salah dari 2015 ke sini. Nah, jenis karbu yang dipakai untuk karbu di si Bison ini itu pakainya jenis karbu vakum. Dulu karbu vakum itu zaman tahun 2010, 2011, 2012 sampai 2014 lah, itu sering bermasalah guys. Apalagi pada bagian karet vakum, yang mana si karet itu adanya di dalam bagian si karbu. Karena waktu itu jarang sekali mekanik yang tahu ya bagaimana cara mengatasi di saat ada permasalahan di karbu vakum ini gitu. Nah, kita tuh nyari-nyari di YouTube nggak ada, nyari-nyari di Google nggak ada. Jadi apa ya, akhirnya bongkar pasang ya, susah lah pokoknya dulu itu ya. Nah, terus gara-gara susah nyari rekomendasi ataupun mekanik yang bisa benerin si karbu vakum ini, akhirnya banyak orang itu ganti karbunya baru, atau ganti si karet vakumnya ini pakai karet vakum Suzuki Thunder kalau nggak salah. Karena dulu karet vakumnya si Bison ini harganya mahal banget, hampir 200.000 lebih. Nah, sedangkan kalau vakumnya Suzuki Thunder itu kurang lebih ya masih puluhan ribu lah, di bawah 50.000 kalau nggak salah. Nah, akhirnya kesini-sininya karena banyak produk Thailand, akhirnya kita coba ganti si karet vakum ini, ya hasilnya oke sih, sampai hari ini masih awet lah. Tapi sekarang ini solusi dari penyakit si karet vakum ataupun piston vakumnya itu sudah bisa diatasi ya guys. Ada yang motor fair vakumnya, karetnya diganti yang bikinan Thailand.
dan lain-lain lah, pokoknya banyak lah, banyak cara pokoknya. Lalu apa sih penyebabnya? Dulu itu penyebab dari banyaknya error si karbu ini itu salah satunya pemakaian BBM-nya guys. Jadi seharusnya si Bison ini tuh minimalnya pakai Pertamax, tapi banyak orang pakai bensin. Nah akhirnya ya alhasil semprotan apa ya disebutnya bahan bakar yang ada di dalam karbu itu yang campur sama angin dari si filter tuh jadi kotor gitu. Nah salah satunya itulah. Nah lalu kebetulan nih karbu Bison saya ini masih ori dan belum pernah diganti, jadi umurnya udah 10 tahunan ya. Kuat banget lah, masih oke sih. Tapi kadang kalau di jalan yang dingin kayak di puncak pas gitu suka ada berbet sedikit lah, nggak tahu karena hawa dingin atau apa ya. Oke lanjut ke bagian handling ya. Nah untuk apa ini, saklar ya, ini saklar saya masih ori ya, cuman udah dekil begini nih, udah pada pudar karena udah maklum lah 10 tahun ya. Nah untuk kaca spion saya menggunakan kaca spion Kawasaki Persis 650, nggak tahu benar nggak tahu enggak sih, cuman waktu beli di online ya seperti itu keterangannya. Nah kalau dilihat dari jauh lumayan keren lah ya. Nah ini nih penampakan kalau dari jauh nih seperti ini. Oke lanjut ke stang. Stang yang saya pakai ini stangnya punya 3 repo kalau nggak salah ya. Soalnya ini dulu banget belinya, dipasangnya lumayan lama lah. Nah ini jenisnya sih untuk Tiger apa nggak tahu, lupa ya, kalau nggak salah repo ya. Sebetulnya dulu pakai pakai stang jenis fat bar guys, ditambah reset, cuma apa ya pegal dipakainya, kos saya sering perjalanan jauh jadi nyamannya pakai stang jenis ini sih, jadi nggak pegal di pundak. Nah tuh, nah kayak gini nih position ridingnya lumayan lah. Oke lanjut speedometer, ini masih ori ya guys. Kemarin itu ini kena penyakit sunburn, jadi angkanya pada hilang gitu lah, pudar karena sering kepanasan kehujanan. Akhirnya saya servis di Ramet Speed 2 ya di daerah Cibinong. Hasilnya oke, bagus, kembali seperti semula ya. Nah kayak gini nih. Nah untuk lampu saya masih original, tadinya sudah mau ganti jenis lampu LED A4 laser, tapi setelah dipikir sayang juga sih, masih keren kuning gini lah, masih ori ya, sayang juga kalau diganti-ganti. Tuh lampu sennya juga masih oke, cuman kedipannya udah agak lemah ya. Flashernya harus ganti rasanya, ada sih stok. Nah jadi biasanya saya tuh suka ngumpulin part-part, takutnya ke depannya nggak ada gitu. Oke lanjut ke bawah. Nah ini shock ya, shock ukuran 41, gede banget guys. Nah ini spakbor yang kemarin kita repaint ya. Nah untuk shock itu menurut saya sih itu ya yang berpengaruh terhadap empuknya motor ini saat dikendarai. Cuma penyakitnya kalau sering ngehantam jalan jelek, shocknya Bison itu sering bocor guys. Dan kalau udah bocor benerinnya lumayan nguras kantong lah, hampir 300.000. Oke untuk kaliper ini masih asli ya, bawaan pabrik, isinya 2 piston, jadi masih oke sih kalau buat pengereman mendadak. Tapi karena mungkin udah dimakan usia, kadang kurang responsif juga. Nah khusus part ini rencananya kalau ada rezeki nanti saya mau ganti lah, pakai Nissin Samurai, lalu selang remnya pakai Hell yang 95 cm.
Untuk ban saya pakai Michelin Pilot Street ukuran 100/80 ring 17 in. Lumayan sih, selama ini udah 3 periode ya, atau 3 kali berturut-turut saya nggak pernah ganti brand ataupun jenisnya, karena lumayan nyaman dan masih oke lah kalau buat dibawa miring-miring. Oke, lanjut bagian jok. Nah, ini jok nih. Untuk jok ini masih pakai plastik dudukan asli ya, jadi nggak ada potong memotong. Untuk penutupnya atau kulit atas lah, ini pakai merek MBTech, nggak tahu nih jenis apa, tapi lumayan lembut. Tapi sayang nih, bagian belakang sini baru 2 hari pasang, waktu itu langsung dicakar kucing guys. Capek ya. Oke lah, nggak apa-apa, lanjut ke belakang. Saya pakai box set SH40, cuman ini lagi nggak dipasang aja. Untuk bracketnya saya pakai dari Kucai, sebelumnya pakai yang biasa, maksudnya merek biasa ya. Ternyata yang biasa itu ngerusak bodi bawaan guys, karena kurang pas gitu di lubang-lubang yang ada di bodi belakang sini. Akhirnya saya putusin buat pakai bracket Kucai ini ya, udah karena kualitasnya bagus, platnya juga tebal, terus ya oke lah, eye catching lah ya. Harganya ini kalau nggak salah 250.000. Oke, lanjut ke bawah. Untuk bagian pengereman belakang, Bison ini masih menggunakan trombol biasa ya, jadi ya kurang gagah aja gitu kelihatannya. Tapi di luar itu mungkin para engineer yang udah mendesain motor ini di Yamaha-nya itu sudah memperhitungkan ya, kalau motor seperti ini ya cukup hanya menggunakan rem trombol gitu, nggak perlu pakai cakram. Untuk tuasnya ini kemarin dicat sekalian, tapi saya udah ada juga sih untuk yang original bawaannya, hanya belum pasang aja gitu guys. Oke, untuk gear setnya saya gunain ukuran 42 yang belakang ya, yang lalu yang depan tuh gearnya 15. Jenis rantainya apa ya, lupa. Ini saya pakai triple S untuk gear depan belakang. Untuk rantai pakai Wilwood warna gold, biar agak keren dikit. Wilwood itu sering dipakai anak Trabas guys, untuk motor-motor trail gitulah. Gear set bawaan Bison itu kalau nggak salah depan 14 belakang 40. Nah ini menurut saya kalau boncengan agak kerepotan, apalagi pas nemu tanjakan. Aduh capek deh, makanya diganti ke 1542. Udahlah oke lah, tarikan oke, tenaga lumayan, apalagi kalau sendiri ya. Lanjut untuk ban belakang ya. Ban belakang ini masih sama yang depan, pakai Michelin Pilot Street ukuran 130/70 ring 17. Nyaman sih, miring-miring masih oke, kering, hujan masih oke lah. Nah guys, kenapa saya pakai ukuran ban depan 100/80 dan belakang 130/70? Karena ini adalah setelan paling enak versi saya. Kalau depan pakai 110/70 dan belakang 140/70, itu biasanya gear depan, ini nih gear yang ada di sini, itu cepat aus guys, dan pas kita boncengan tuh agak berat ke mesin. Itu sih versi saya ya, nggak tahu kalau versi kalian. Apalagi kalau gear setnya masih 14/40, waduh, udahlah kasihan lah. Karena bawaannya pabrik sendiri ban belakangnya itu 120/80 apa 120/70 gitu ya. Nah gitu guys. Untuk part-part yang lain masih standar sih ya, nggak ada yang spesial juga. Oh ya guys, untuk kalian yang punya motor jenis Bison Karbu ini, saya ingatkan aja ya, harus agak rutin cek kabel-kabel kelistrikan, apalagi di sambungan-sambungan kabel, karena biasanya motor jadi suka agak apa ya, berebet, atau yang paling ditakutkan sih konslet ya. Itu aja sih.
Oke, intinya selama pemakaian 10 tahun ini so far so good sih, nyaman, irit, murah partnya, utamanya irit ya. 1 liter itu pemakaian untuk 42 kilo. Oke, sekian video review pemakaian Bison selama 10 tahun ini. Next video kita akan bahas motor saya yang lain yang biasa saya pakai gitu ya. Oke, thank you.